Duar. Apa yang meledak nih? Duar. Minggu lalu. Kalau melemah emang duar gitu suaranya gitu. Duar. SGD tuh rupiah ya sekarang ya pada hari ini 13.250.000, gila. Coba lihat ya AUD to IDR. All time high ya nih. AUD to IDR. Buset, 11.754. Kemarin dari 9.800 per dolar jadi 11.754. Tahun lalu IDR masih 13.000 loh ke SGD. Hampir 12.000. Sekarang masih 12.000. Sekarang udah lebih dari 13.000, 13.250, crazy ya. Minggu lalu rupiah melemah. Duar. IHSG goyang. Banyak berita bilang Indonesia di warning dunia finansial. Bahkan ada yang bilang kalau Indonesia tuh bisa turun kelas. Tapi pertanyaannya, apakah ekonomi Indonesia benar-benar bermasalah? Atau ini cuma masalah kepercayaan investor global? Bermasalah nggak nih Indonesia? Pak Bowo ngapain nih? Oke, hari ini kita bakal bahas santai saja, jujur tapi ya tanpa dramatisasi. Lu bayangin lah ya, lu kerja di luar negeri, lu pegang dolar sama lu pegang rupiah. Kerasa nggak kenaikan harga, keturunan harga? Kerasa banget ya. Aku udah di Kerasa Singapura lumayan lama ya. Kemarin ini pulang ke Indo, gila 100 juta aja cuma $7.000 gitu. Jadi kerasa banget nih. Koko juga transfer kayak gila. Ini IDR makin lemah atau ada yang makin kuat ya? Dulu AUD tuh $1 9.800. Sekarang hampir 12.000. Sekarang as on today tanggal 6 Februari 2026 IDR itu 11.700 sekian. Mari kita cek. 11.754,2. Kalau SGD sekarang 13.250. Gila ya. Hampir naik berapa sih? 20%. Dari berapa tahun yang lalu? Ya dari berapa tahun yang lalu nggak tahu ya. Kemarin ini tuh sekitar 9.800 kok transfer duit. Sekitar setahun 2 tahun yang lalu kali. 2023 9.800. Halo, nama aku adalah William Harrison. Aku adalah seorang business development manager. Sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Halo, aku Raymond Harrison. Saya sekarang kerja sebagai AI engineer. Sudah 10 tahun di Singapura juga. Ayo kita grab kopi, teh, wine, apapun kalian yang punya. Kita sambil ngobrol santai sambil minum ya. Jadi di sini kita bukan mau financial advice atau apapun. Ini cuman sekedar ngobrol doang tentang kasus yang sekarang lagi hot ya. Kalau kita ada salah ngomong atau apa, silahkan bisa dikoreksi di komentar. Kita juga bukan pakar finansial ya. Kita sama-sama belajar sambil ngobrol, sambil minum teh, sambil nyantai. Let's go. Oke, kalau kita mau lihat Indonesia ini secara keseluruhan, market Indonesia kayak gimana sih? Biasanya yang pertama kita cari itu apa? Yang kita lihat buat kayak cek detak jantung market Indonesia, kita lihat harga dari IHSG. Ya, betul ya. IHSG itu kayak termometer dari rata-rata pergerakan harga saham di Indonesia ya. Tapi ya nggak secara keseluruhan juga. Jadi kesannya IHSG itu seperti S&P 500-nya versi Indonesia gitu. Indeks kayak top performing market lah kayaknya ya. Betul nggak? Siap. Betul. Jadi IHSG itu tuh seperti S&P 500. IHSG itu bisa dibilang seperti termometernya. Kalau misalnya mau ngecek suhu badan atau ekonomi Indonesia tuh lagi sakit atau enggak sih, itu bisa dicek dari IHSG. Cuman that's partly correct. Kenapa? Soalnya IHSG itu adalah sebuah indeks di mana saham-saham total Indonesia. Nih, kepanjangannya IHSG itu tuh I-nya pasti indeks. Let me check. Indeks harga saham gabungan. Berarti itu tuh indeks satu kantong isinya ya ribuan, puluhan saham, banyak saham yang menentukan gimana itu marketnya Indonesia, sahamnya itu kayak gimana. Apakah ekonomi Indonesia lagi baik atau tidak? Kalau turunnya tidak, kalau naiknya baik. Begitu. Bukan artinya kalau IHSG harganya turun gitu ya. Artinya semua saham turun juga, enggak juga ya. Soalnya IHSG ini satu kantong dari banyak saham gitu. Jadi bisa buat menilai itu rata-ratanya lah, average-nya. Jadi kalau mungkin IHSG itu lebih ke nilai rapor kelas gitu ya. Kalau di sekolah kan satu kelas kira-kira average-nya berapa, tapi nggak artinya kalau kelas rata-ratanya bodoh artinya semua anak di dalam kelas itu bodoh gitu. Mungkin ada satu yang tetap pintar gitu, tapi karena rata-ratanya bodoh ya tetap bodoh semua gitu. Kelasnya ikutan turun rata-ratanya. That's a perfect example. Nah, itu IHSG. Sekarang kita ngomong satu hal lain. Apa yang sekarang kalau kita lihat IHSG ini lagi turun banget. Kenapa IHSG minggu lalu turun banget? Apa akhir dari Januari 2026 bisa turun?
Ini penyebabnya, salah satu main penyebabnya, main itu apa? Salah satu penyebab utamanya dikarenakan oleh sebuah indeks global yang kita sebut MSCI. MSCI itu singkatan dari apa? MSCI singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Jadi mereka banyak research tentang indeks-indeks dunia secara internasional gitu ya. Jadi MSCI itu pembuat indeks saham global, dipakai dunia pensiun dan fund manager dunia. Triliunan USD mengikuti indeks mereka. Analoginya, kalau MSCI bilang satu negara menarik, uang global masuk. Kalau MSCI ragu, uang global keluar. Mereka punya kategori developed market. Alah kucing. Jadi MSCI itu punya beberapa kategori. Developed market, emerging market, dan frontier market. Developed market itu seperti US, Jepang, bahwa itu ya market yang sudah terdevelop, itu ya negara-negara maju. Emerging market itu tuh seperti Indonesia, seperti India, itu negara-negara berkembang. Dan frontier market seperti Vietnam, Pakistan, dan lain-lain. Yang emang berkembang juga, cuman masih belum selevel ya India, Indonesia. Mungkin masih dianggap itulah. Kayak third world country kah, kayak kurang maju gitu, apa ya, masih ekonominya belum terlalu besar lah gitu. Jadi masuk emerging market sama dengan dipercaya sama investor global. Contoh, Taiwan Semiconductor. Itu saham bagus, saham jelek atau kayak gimana? Bukan bagus jelek, emang bagus, cuman ya Taiwan Semiconductor itu masuknya ke saham Emerging kelas market. apa? Menurut kamu? Walaupun TSMC Dan Taiwan salah satu monopoli salah satu duopoli, dua company yang bisa menciptakan chip berapa nanometer ya, lupa. Silakan di komen. Sekarang yang bisa bikin, kalau nggak salah 3 nanometer ya, yang bisa bikin chip 3 nanometer tuh cuma TSMC dan Samsung. Yes, dan itu masuk ke kelas emerging market. Berarti emerging market itu apa? Market yang berkembang dan sudah dilirik sama mata investor, di mana investor-investor asing tuh berani investasi ke ekonomi tersebut. Itu salah satu contoh saham emerging market lah yang besar. Cuman ya analoginya seperti itu. So, Koko baru jelasin apa itu MSCI. Ray, jelasin. Tadi kamu mau ngomong apa sebelumnya? Oh ya, tadi mau ngomong berita yang keluar minggu lalu. Minggu lalu kenapa tiba-tiba dunia gembar-gembor, oh jangan beli saham Indonesia lagi gitu ya. Dan gara-gara itu ya IHSG rontok ya. Karena investor global tuh pada takut, pada kayak aduh serem Indonesia cabut semua, mereka cabut saham Indonesia mereka karena investor global pada gak mau investasi di Indonesia lagi banyaknya, dikarenakan karena MSCI, di mana MSCI ini membuat pengumuman. Dia membuat pengumuman kalau mereka akan membekukan perubahan indeks untuk saham Indonesia. Artinya apa itu? Artinya perubahan yang biasanya terjadi saat review atau rebalancing, penyesuaian bobot, kayak bobot saham Indonesia itu ditahan dulu ya, kayak oke, pause dulu deh, kita perlu kayak reevaluate gitu, karena mereka mau lihat dulu kita sampai bulan Mei ini bisa ada proses perbaikan atau enggak. Kalau tidak ada proses perbaikan, mereka mau ubah saham-saham Indo ini posisinya dari emerging market menjadi frontier market. Bukan MSCI ngomong kayak oh saham Indonesia jelek, tapi MSCI kayak ngomong kayak kita tahan dulu perubahannya karena kayaknya ada yang nggak beres nih gitu. Kayak di Indonesia ada yang nggak beres yang kita harus perbaiki dulu. Kalau mereka tidak bisa perbaiki, kita turunin status Indonesia dari emerging market ke frontier market. Nah dari situ investor global panik, pada cabutlah mereka dari investasi Indonesia gitu ya. Karena itu IHSG rontok, rupiah pun juga ikut rontok dikit kali ya. Dikit. Kenapa MSCI ini mau membekukan perubahan indeks saham untuk Indonesia ya? Karena yang pertama mereka mau evaluasi konsep investability-nya saham-saham di Indonesia, di mana ini mereka mau lihat kayak mudah atau tidaknya investor global masuk keluar ke market Indonesia. Investor global itu mereka lebih tertarik sama aset-aset yang liquid gitu ya, transparan, rapih. Kalau mereka ada keraguan soal data kepemilikan atau keterdagangan mereka bakal ngerem. Mereka bakal kayak oke, kita rem dulu, kita lihat mau jadi nggak mau beli saham di Indonesia ya. Kedua yang mereka lihat itu free float-nya ya.
Oke, free float itu apa ya? Free float itu porsi saham yang benar-benar beredar di publik gitu ya. Jadi coba jelasin kok free float itu apa? Jadi free float adalah jumlah saham perusahaan yang benar-benar beredar dan bisa diperdagangkan publik. Nah, jadi kalau free floatnya saham-saham di Indonesia itu tergolong kecil, likuiditasnya tuh jadi lebih tipis. Jadi analoginya tuh gimana ya? Bayangin perusahaan tuh punya 100 saham ya. Tapi 60 tuh dipegang sama founder sama keluarganya. 20 saham lembar dipegang sama pemerintah. Terus 10 dipegang sama strategic investor, nggak boleh dijual cepat. Terus cuma 10 yang dijual ke publik. Berarti free floatnya berapa? Ya 10. Itu namanya free float. Ngerti nggak? Terus yang ketiga yang mereka lihat juga transparansi kepemilikan dari saham ini gitu. So, kok take over? Kita lagi ngebahas apa yang kejadian nih sama Indonesia. Jadi kita tuh dapat warning sama MSCI bahwa Indonesia tuh mau resmi diturunkan secara ekonomi. Jadi market Indonesia tuh mau diturunin dari emerging market menjadi frontier market. Jadi itu adalah warning resmi. Kenapa? Jadi salah satu alasannya, beberapa alasannya, kalau misalnya Indonesia mau diturunkan itu tuh satu, transparansi saham yang dipertanyakan. Jadi saham-saham Indonesia diperjualbelikan dari OJK dan ini dan itu tuh transparansinya dipertanyakan. Kenapa? Soalnya ada beberapa yang tersembunyi dan tidak transparan kepada publik. Terus kedua, free float yang tidak jelas. Jadi free float tadi udah dijelasin. Free float adalah beberapa saham yang beredar di publik yang bisa diperjualbelikan di publik. Jadi kalau misalnya perusahaan punya 100 saham, 30 dipegang pemerintah, 30 dipegang sama ini itu, yang diperdagangkan cuma 30, berarti free floatnya 30. Jadi ya free floatnya nggak jelas lah, berapa saham dari total perusahaan itu, berapa sih saham yang diperjualbelikan, berapa yang dipegang sama berapa yang dipegang sama pemerintah, berapa yang dipegang sama founder, berapa yang dipegang sama pihak lainnya, gitu loh. Itu tidak jelas di Indonesia. Terus akses investor global dianggap kurang nyaman. Jadi investor global tuh kadang-kadang dibuat kurang nyaman. Kenapa? Ya banyaklah peraturan ini itu, banyak yang dibikin sulit lah untuk investor global untuk masuk ke market Indonesia. Terus market fairness juga diawasi. Jadi market fairness Indonesia tuh diawasi lah intinya. So MSCI juga bahkan berkata freeze perubahan indeks Indonesia sampai Mei 2026. Intinya MSCI tuh gara-gara alasan tersebut dia tuh ngomong tolong freeze perubahan indeks Indonesia lah. Soalnya kita masih belum tentu gitu. Cuman kita udah ngasih warning resmi ya gara-gara alasan di atas bahwa Indonesia tuh bisa diturunin dari emerging market menjadi frontier market. Artinya gak ada tuh upgrade saham Indo. Dan artinya Indonesia terutama IHSG itu sedang dievaluasi serius sama MSCI. Dan kenapa MSCI itu namanya besar? Soalnya MSCI itu triliunan US dollar dikendalikan sama MSCI, termasuk dana-dana pensiun orang-orang dalam bentuk USD. Jadi kalau Indonesia diturunkan tier marketnya sama MSCI, otomatis investor-investor luar negeri, investor asing juga pada takut investasi ke Indonesia. Artinya, gara-gara kita udah pernah jelasin juga ya di konten lama, beberapa indikator gimana caranya rupiah tuh bisa naik valuasinya dibanding sama mata uang asing. Satu adalah government spending, dua adalah foreign investment, tiga adalah capitalism, empat apa sih, Ray? Lagi makan. Tunggu, kita minum dulu ya. Astagfirullahaladzim. Kalau di pelajaran SMA ekonomi aku kita sebutnya XIG X-M, dimana X apa? CIG X-M, dimana C itu kayak consumerism, itu perputaran uang di dalam negeri. A itu investment, foreign investment dari luar. G itu government spending, X-M itu net export dari sebuah negara. Nah, ya foreign investment melemah dan sekarang apa yang kejadian? Ya IDR turun. Karena aggregate demand untuk itu pohon Natal kayaknya kerekam juga di kamera tiba-tiba gerak. Padahal kucing nggak di sini, apa-apa nggak di sini. Nanti kita review. Serem. Coba bentar. Buat kalian yang indigo, silahkan dilihat di sana ada apa. Aku nggak tahu ya. Tolong subscribe channel ini. Kita ada goal sebelum akhir bulan ini kita mencapai 1000 subscriber. Tolong bantu kita supaya channel ini berkembang. Kalau misalnya info-info di sini membantu. Ya, pokoknya dalam komponen dari kalau ingat-ingat pelajaran SMA ekonomi aku gitu ya.
komponen makroekonomi yaitu apa? CIG dan X-M, dimana sekarang I-nya turun nih karena foreign investment cabut semua, jadi ada foreign outflow dari investasi asing di dalam Indonesia gitu sekarang. Dari situ ya dampaknya juga ya kena ke rupiah, dimana mungkin demand dari rupiah ini turun sekarang karena orang udah dari luar gak gimana pengen beli saham Indonesia lagi, dimana rupiah turun ya rupiah melemah. Aku kurang yakin juga, ini cuman apa yang aku pikirkan, kalau salah tolong betulin di komentar ya, kita bukan pakar ekonomi. Kenapa rupiah dan IHSG bisa drop sih? So, begitu MSCI yang warning keluar, investor global tuh panik. Kenapa? Karena fund besar wajib include indeks MSCI. Kalau ada resiko downgrade, ya mereka jual dulu. Oke, ini alur kejadiannya ya. 1. Investor jual saham Indonesia. Terus, kedua, rupiah, mereka tukar rupiah ke USD. Terus ketiga, dolar demand-nya naik. Keempat, ya rupiah demand-nya menurun. Jadi ini bukan karena ekonomi langsung hancur, tapi karena capital flow keluar sementara. So, itu yang kejadian kenapa Indonesia tuh bisa turun. Dan itu adalah ya, alur kejadiannya, in a nutshell. Nah, setelah kejadian ini, apa yang direspons oleh I don't know. Apaan? Ada tiba-tiba jatuh barang. Koko juga barusan kayaknya resetan di sini. Pohon Christmas tiba-tiba gerak tik tik. Ya, kayaknya HP Ri jatuh tapi nggak tahu kenapa, dan jatuh dari mana juga nggak tahu, tapi udah. Nah, setelah kejadian ini, apa respons dari OJK dan BEI? Apa yang mereka coba untuk lakukan untuk membenarkan masalah ini ya? Jadi pertama mereka mau coba menaikkan free float dari saham-saham di Indonesia. Menaikkan minimum free floatnya. Dan yang ramai dibahas sekarang, kira-kira mereka mau naikin free float minimum saham-saham di Indonesia ini ke 15%. Dan gitu mereka mau memperbaiki keterbukaan data, transparansi ya. Siapa pemilik, siapa afiliasinya, dan data-data yang bisa dipakai untuk hitung free float. Soalnya ini hal-hal yang dipermasalahkan sama MSCI juga, yang membuat MSCI mengeluarkan warning status ekonomi Indonesia ini bisa di-downgrade. Terus yang ketiga, mereka juga komunikasi secara aktif dengan MSCI ya, untuk menunjukkan langkah perbaikan. Mereka transparan juga ke MSCI gitu. Oh, kita lagi mencoba melakukan hal-hal ini. Please jangan turunin kita. Kayak gitu deh. Ya ini bukan cuman buat menyenangkan MSCI doang juga ya, tapi buat bikin pasar modal Indonesia ya lebih sehat secara jangka panjangnya juga gitu. So maybe this can be a blessing in disguise gitu. Kayak apa ya? Dengan sekarang Indonesia di warning untuk diturunin statusnya, mungkin Indonesia juga karena ini jadi lebih bagus pasar modalnya, diperbaiki. Jadi sekarang kedepannya gimana nih? Ya ini kan isu masih hangat ya, masih panas-panas tai ayam, apa namanya? Tahu nggak sih peribahasa itu? Adalah peribahasa kalau nggak salah anget-anget tai ayam atau apa, nggak inget lah. Jadi kedepannya ada 3 senario nih ya. Kita nggak tahu masa depannya, kita nggak bisa ngomong secara pasti, tapi ada 3 senario. Senario pertama, senario yang positif dulu ya. Kalau kita bisa membuat perbaikan dengan cepat dan kredibel, freeze-nya ini bisa dicabut. Dan waktu freeze-nya dicabut ya resiko di downgrade-nya ini mereda ya. Kalau ini terjadi, sentimen pun pulih, investor asing pun bakal balik lagi ngasih duit dan beli saham Indonesia. Karena mereka lebih tenang, mereka lebih yakin sama pasar modal Indonesia lagi. Itu senario terbaik. Dan apa yang kita bisa lakukan kalau senario itu terjadi, ya sekarang mumpung IHSG lagi turun-turunnya ya beliin kali ya. Tapi ya ini bukan financial advice lah. Ini cuman ngobrol-ngobrol doang ya, bertukar pikirannya. Senario kedua apa yang bisa terjadi? Ini gak positif banget, gak negatif banget. Ini di tengah-tengah ya, dimana senario kedua ini kita ada perbaikan, tapi MSCI masih gak bisa decide kalau kita di downgrade atau enggak. Jadi ada perbaikan tapi belum meyakinkan nih perbaikannya. Jadi apa yang terjadi kalau ini terjadi? Kalau ini terjadi, freeze-nya, pembekuan ini
dari MSCI ini bakal diperpanjang karena ketidakpastian lanjut. Kalau ini terjadi ya pasar modal Indonesia tetap volatile dan uncertain gitu ya. Orang masih gampang panik kan kalau kayak gini. Dan yang senario ketiga ini senario negatif. Kalau progres yang kita lakukan di Indonesia ini dianggap tidak cukup, ya kita diturunin kelasnya dari emerging market ke frontier market. Dan kalau ini terjadi ya mungkin ada tekanan outflow investor asing makin yakin, oh Indonesia udah nggak bagus lagi nih. Mereka makin banyak yang jualin saham-saham mereka dan keluar dari pasar modal Indonesia. Likuiditas pun makin ketat. Koko mau ngejelasin dari seginya global investor lah ya. So MSCI itu tuh fokus kepada 3 hal. Pertama, transparansi pasar. Kedua, market accessibility. Ketiga, governance and trust. Jadi, maksudnya transparansi pasar itu tuh investor global mau tahu, 1, siapa yang megang saham. 2, mana free float real. 3, apakah harga itu natural. Kalau tidak jelas, berarti ya resikonya tinggi. 2, market accessibility. Jadi maksudnya market accessibility tuh investor global itu tuh butuh uang masuk sama keluar dengan mudah. So, kalau misalnya terlalu banyak regulasi, berubah, mereka tidak nyaman. Terus 3, government and trust. Jadi tentang government and trust itu bukan seolah-olah tentang GDP. Ini bukan soal GDP loh. Ini tuh soal trust terhadap sistem pasar modal. So, itu adalah 3 hal yang dilihat dengan MSCI. Apakah Indonesia bakal turun kelas nih ya? Sekarang statusnya sih masih emerging market, tapi MSCI review final Mei 2026. Berarti kalau tidak ada perbaikan, kita bisa turun ke frontier market. Kalau itu terjadi, 1, dana asing besar bisa keluar. 2, market bisa jadi jauh lebih kecil. 3, cost of capital naik. Tapi ini adalah ya worst case scenario. Jadi fundamental analisisnya Indonesia, 1, GDP growth masih oke. 2, populasi Indonesia tuh besar. 3, konsumsi itu Indonesia kuat. 4, resource Indonesia tuh negara yang sangat kaya. So, masalahnya bukan ekonomi runtuh. Masalahnya tuh kepercayaan dan transparansi pasar. Di segi global investor gitu ya. Tidak hanya dilihat growth, cuman mereka lihat sistem. So, ini bukanlah sebuah krisis, tapi ini wake up call. Kalau Indonesia bisa, 1, perbaiki transparansi. 2, perkuat kepercayaan investor. 3, stabilkan regulasi. Market bisa rebound kuat. Tapi kalau tidak, ya uang global akan cari tempat lain. So, di dunia finansial global, trust equals to money. Trust penting ya. Oke, kami dari Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif luar kepada orang-orang Indonesia yang subscribe Amin Cepet Kaya ya. Bye. Yo, bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.